Tapi itu tidak lama lagi. Ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit. Nggak usah takut. Apa itu katanya apa? Membahayakan apa itu deforestation. Ya, memang sawit menyumbang sebagian penghasilan dan perekonomian negara. Tapi dari beberapa dekade terakhir, kepemilikan lahan sawit di Indonesia masih didominasi oleh perusahaan asing. Menurut data dari Detik Finance, tahun 2014, sekitar 57% lahan perkebunan di Indonesia dikuasai oleh korporasi besar, termasuk konglomerat lokal serta perusahaan dari Malaysia dan Singapura. Juga dari Kompas Money, tahun 2022, Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM catat bahwa investasi asing di sektor pertanian, khususnya perkebunan sawit, didominasi oleh Singapura sebanyak 53,7% dan Malaysia sebanyak 15,8%. Seorang manajer kampanye air dan pangan eksekutif nasional, Walhi Muhammad Islah, mengatakan 50% lahan sawit di Indonesia dikuasai oleh Malaysia, Singapura, Amerika Serikat, dan Belgia. Apalagi data-data tersebut masih relevan hingga sekarang. Meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan peran domestik, kepemilikan lahan sawit di Indonesia masih didominasi oleh perusahaan dan negara-negara asing. Jadi kalau mau diperluas lagi tapi masih dikuasai sama negara dan perusahaan asing, ya buat apa? Malah hanya merusak alam kita dan kitanya lagi juga rugi. Ini sebenarnya sedih sih, tanah air kita malah dikuasai sama asing. Kelapa sawit ya pohon, iya kan? Kelapa sawit itu pohon. Wait. Sebelum itu kita bahas dulu apa definisi dari tumbuhan, tanaman, dan pohon. Tumbuhan itu semua organisme yang melakukan fotosintesis dan tumbuh alami. Tanaman adalah tumbuhan yang dibudidayakan atau ditanam manusia. Pohon tumbuhan berkayu dengan batang utama. Profesor Heri Purnomo, peneliti senior di Pusat Kehutanan Nasional atau SIFOR, mengatakan sawit bukan pohon karena pohon mempunyai kayu, mempunyai kambium, ada xilem, ada fluen, ada pembentukan kayu. Sawit tidak ada kayunya, maka secara umum kita sebut tanaman dan bukan pohon. Juga Pak Wiharmanto, kurator koleksi hayati ahli muda Badan Riset dan Inovasi Nasional, mengatakan pohon itu menopang kehidupan. Dia mempunyai sumber kehidupan bagi makhluk yang ada di hutan. Lebih dari 120 konflik antar warga dan perusahaan sawit terjadi di 17 provinsi di Indonesia selama 10 tahun terakhir. Semua protes ini terkait dengan plasma. Ribuan keluarga Indonesia dapat kehilangan triliunan rupiah setiap tahun karena perusahaan dituduh telah gagal menyediakan plasma. Ya kalau bahasa kerennya ya apa? Oligarki semakin kuat. Oligarki semakin kuat. Kapitalisme ekstrim semakin kuat. Di awal masyarakat itu selalu dijanjikan yang baik-baiknya. Misalnya plasma, akan diberikan plasma atau tanah ya untuk dikelola. Masyarakat memberikan tanahnya di yang strategis ya. Nah, tukarannya nanti plasmanya itu bukan di tanah yang masyarakat serahkan, tapi itu diberikan di tempat yang lain, di lokasi yang lain. Dan plasma ini kan tidak adil ya. Perluasan sawit hanya akan menimbulkan terjadinya konflik agraria. Masyarakat adat dirampas rumahnya dan diusir dari tanah nenek moyang mereka hanya demi kerakusan para pejabat yang tidak tahu diri. Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA dalam catatan akhir tahun 2023 menyebut
Ada 2.939 letusan konflik yang mencakup 6,3 juta hektar lahan dan 1.759 juta keluarga korban selama kurun waktu 2015 sampai 2023. Sebagian dari jumlah itu berasal dari konflik-konflik yang tak kunjung menemui titik terang. Mereka, masyarakat adat, bukan musuh kita. Mereka manusia, mereka adalah saudara sebangsa kita. Jika pemerintah masih bertekad dan ingin memperluas sawit, siap-siap saja akan dampaknya. Pemanasan global, kerusakan ekosistem, banjir, bencana alam, dan perubahan iklim yang tidak terprediksi akan menghantui kita serta generasi kita. This scenario just remind me of one of the Quran verse that said, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. and when it is said to them, do not cause corruption on the earth, they say, we are but reformers. Unquestionably, it is they who are the corruptors, but they perceive it not. Jadi, bagaimana menurut kalian? Coba komen. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.